Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait tugas pemasaran daring, pembahasan mengenai penjualan produk atau jasa dengan pilihan produk yang kelompok kami pilih, yaitu MyStevia. Kelompok kami beranggotakan 5 anggota yang terdiri dari saya sendiri, Dwi Rinasi, kemudian ada Yeni Setiawati, yang ketiga ada Fine Fran Kaligis, dan yang keempat ada Pasca Teresia Sihaloho, dan yang kelima ada Rina Mala. Pertama-tama, berikut adalah visi dan misi dari kelompok kami. Visinya yaitu menjadikan penyedia utama pemanis alami stevia yang sehat dan berkelanjutan untuk kehidupan yang lebih baik. Misi dari kelompok kami yaitu ada 5 misi. Yang pertama, menghasilkan stevia dengan kualitas terbaik melalui proses produksi yang bersih dan ramah lingkungan. Misi yang kedua yaitu terus berinovasi dalam pengembangan produk dan proses produksi untuk memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen. Misi yang ketiga yaitu membangun hubungan yang kuat dengan mitra bisnis, pemasok, dan komunitas lokal untuk menciptakan nilai bersama. Misi yang keempat yaitu memastikan bahwa setiap produk kami mendukung gaya hidup sehat dengan mengurangi konsumsi gula tanpa mengorbankan rasa. Dan misi yang kelima kami yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat stevia sebagai alternatif pengganti gula yang sehat. Selanjutnya adalah latar belakang. Daun stevia berasal dari tanaman Stevia rebaudiana yang merupakan pengganti gula yang manis sekitar 5 hingga 300 kali lebih manis dari gula. Tempat budidaya stevia di Indonesia, di sini ada 3 lokasi. Yang pertama ada di Karanganyar, Jawa Tengah. Yang kedua ada di Batu, Jawa Timur. Dan yang ketiga ada di Minahasa, Sulawesi Utara. Komponen kandungan utama stevia adalah glikosida steviol yang merupakan senyawa pemanis alami yang terutama ditemukan dalam daun stevia rebaudiana. Glikosida steviol, terutama steviosida dan rebaudiosida, memberikan sifat manis pada tanaman ini. Stevia rebaudiana mengandung glikosida steviol dalam konsentrasi yang tinggi, sehingga pemanis ini memiliki potensi kemanisan sekitar 250 hingga 300 kali lebih besar dibandingkan dengan sukrosa atau gula. Ekstrak dari daun stevia mengandung sekitar 10% asam amino, 18% protein, 33% karbohidrat, dan 39% guna pereduksi. Disebabkan dengan kemampuan stevia sebagai pemanis alami yang memiliki kemanisan tinggi tanpa kalori, stevia dapat menjadi populer sebagai alternatif gula maupun pemanis buatan dalam berbagai produk makanan dan minuman. Selanjutnya, masalah yang ingin dipecahkan. Yang pertama ada kesehatan masyarakat. Tingginya konsumsi gula menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yang kedua, ketergantungan pada gula buatan. Banyak produk makanan dan minuman yang menggunakan gula buatan yang berpotensi menimbulkan efek samping dan masalah kesehatan jangka panjang. Yang ketiga, kurangnya kesadaran dan edukasi tentang alternatif gula. Banyak konsumen belum menyadari manfaat dan keberadaan stevia sebagai alternatif gula yang sehat. Yang keempat, aksesibilitas dan keterjangkauan stevia. Stevia belum tersedia secara luas dan harganya mungkin lebih tinggi dibandingkan dengan gula biasa. Mengapa kita mengambil stevia sebagai produk yang ingin kita pasarkan itu karena jumlah penderita diabetes tipe 1 di ASEAN berdasarkan kelompok usia tahun 2022 Indonesia merupakan negara tertinggi dengan jumlah 40.000
penderita diabetes tipe 1 di ASEAN. Selanjutnya, solusi yang ditawarkan, yang pertama menyediakan stevia sebagai pemanis alami yang bebas kalori dan aman bagi kesehatan. Membantu masyarakat mengurangi konsumsi gula tanpa mengorbankan rasa manis. Yang kedua, menggantikan gula buatan dengan stevia yang alami dan aman, memberikan alternatif yang lebih sehat tanpa mengorbankan kualitas produk. Yang ketiga, melakukan kampanye edukasi dan pemasaran untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat stevia dan bagaimana menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, meningkatkan produksi dan distribusi stevia untuk membuatnya lebih mudah diakses dan terjangkau bagi konsumen, termasuk kerjasama dengan retailer dan penjualan online. Selanjutnya, keunggulan dari produk stevia yang pertama itu bebas kalori. Stevia adalah pemanis alami yang tidak mengandung kalori, menjadikannya pilihan ideal bagi mereka yang ingin mengurangi asupan kalori tanpa mengorbankan rasa manis. Manfaatnya membantu dan mengelola berat badan dan pencegahan obesitas serta masalah kesehatan terkait lainnya. Yang kedua, aman bagi kesehatan. Stevia telah melalui berbagai penelitian dan dianggap aman untuk dikonsumsi, bahkan oleh penderita diabetes, karena tidak pengaruhi kadar gula darah. Manfaatnya memberikan alternatif pemanis yang sehat untuk penderita diabetes dan orang-orang yang ingin mengontrol kadar gula darah mereka. Yang ketiga, ramah lingkungan. Produksi stevia menggunakan lebih sedikit daya alam seperti air dan lahan dibandingkan dengan gula tebu atau bit gula, serta tidak memerlukan pestisida dalam jumlah besar. Manfaatnya mengurangi jejak karbon dan dampak lingkungan dari produk pemanis, mendukung pertanian berkelanjutan. Yang keempat, berkualitas tinggi. Stevia diproses dengan standar kualitas tinggi untuk memastikan rasa yang konsisten dan murni tanpa adanya rasa pahit yang kadang terkait dengan pemanis buatan. Manfaatnya, memberikan rasa manis yang alami dan murni, meningkatkan kualitas produk makanan dan minuman yang menggunakan stevia sebagai bahan pemanis. Yang kelima, multifungsi. Stevia dapat digunakan dalam berbagai jenis makanan dan minuman, baik yang diproses di rumah maupun dalam produk komersial. Manfaatnya fleksibilitas dalam penggunaan membuatnya cocok untuk berbagai aplikasi kuliner, dari pemanis minuman hingga bahan dalam produk kue dan makanan ringan. Yang keenam, tidak menyebabkan kerusakan gigi. Tidak seperti gula, stevia tidak menyebabkan kerusakan gigi karena tidak mendukung pertumbuhan bakteri di mulut. Manfaatnya membantu dan menjaga kesehatan gigi dan mulut, terutama bagi anak-anak dan orang-orang yang rentan terhadap masalah gigi. Yang terakhir, stabil pada berbagai suhu. Stevia tetap stabil dan mempertahankan rasa manisnya pada berbagai suhu, baik dalam kondisi panas maupun dingin. Manfaatnya ideal untuk digunakan dalam berbagai resep yang membutuhkan pemanasan atau pendinginan, seperti baking atau minuman dingin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yeni. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai strategi pemasaran dan distribusi stevia. Yang pertama, mengedukasi dan kesadaran masyarakat dengan mengkampanyekan melalui media sosial dan website resmi. Yang kedua, melalui kerjasama dengan retailer, melalui program promosi bersama dengan retailer seperti diskon khusus atau paket bundling. Yang ketiga, melalui penjualan online, memanfaatkan platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada untuk mencapai pasar yang lebih luas dan memudahkan konsumen dalam mendapatkan produk. Yang keempat, promosi melalui event dan komunitas kesehatan. Berpartisipasi dalam event seperti pameran kesehatan, maraton di Car Free Day, atau seminar kesehatan. Yang kelima, testimoni dan review produk, yang melalui mengirimkan produk kepada influencer dan meminta mereka untuk mencoba dan memberikan ulasan jujur di media sosial. Yang keenam, melalui program loyalitas dan referensi. Taktiknya yaitu program point reward untuk setiap pembelian yang dapat ditukar dengan produk atau diskon. Target pasarnya yang pertama konsumen individu,
usianya 25-45 tahun, sadar kesehatan, mencari alternatif gula sehat. Yang kedua, keluarga muda, usianya 30-40 tahun, peduli nutrisi anak, mengurangi konsumsi gula. Yang ketiga, untuk penderita diabetes, di usia 35-60 tahun, membutuhkan pemanis yang tidak mempengaruhi kadar gula darah. Yang keempat, para pelaku usaha kuliner, di usia 30-50 tahun mencari pemanis alami untuk produk mereka. Yang kelima, komunitas kesehatan dan kebugaran. Di usia 20-40 tahun mendukung diet dan program kebugaran dengan pemanis yang rendah kalori. Kontribusinya terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan yang pertama itu tanpa kelaparan. Stevia dapat menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi dengan menyediakan alternatif pemanis yang sehat. Stevia juga sebagai pemanis alami yang rendah kalori dan tidak mempengaruhi kadar gula darah, sehingga dapat membantu dalam mengurangi risiko obesitas, diabetes, dan penyakit gula lainnya. Yang ketiga, bisnis stevia juga menciptakan lapangan kerja yang layak dan mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah pertanian. Produk stevia juga ramah lingkungan, sehingga membantu menciptakan pola konsumsi dan produksi yang berkesinambungan. Yang terakhir, produksi stevia memiliki jejak karbon yang lebih rendah dibandingkan dengan produksi gula tebu dan bit gula, sehingga membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Selanjutnya ini adalah perencanaan keuangan dari produksi produk yang kami diskusikan atau yang kami bahas, yaitu stevia, di mana kelompok kami membahas untuk rencana keuangan selama 1 bulan. Yang pertama itu ada total biayanya sekitar 281 juta rupiah, dengan total produksi ada 10.000 produk, dan untuk harga perkemasannya itu sekitar 28 ribuan, laba brutonya 50%, laba perkemasannya itu 14 ribuan, harga jual perkemasannya itu ada 42.223.000, sehingga untuk 1 bulan produksi tersebut kita mendapat total pendapatannya itu 422.232.000 rupiah. Berikut ini yang selanjutnya ada perencanaan keuangan untuk biaya modal, biaya variabel, dan biaya tetapnya. Untuk biaya modal di sini ada 4 jenis barang yang kita gunakan untuk produksi. Yang pertama ada oven, ada blender, ada mesin pengemasan, dan lemari penyimpanan. Dengan total unitnya masing-masing, oven, blender, dan lemari penyimpanan ada 10 pieces, sedangkan mesin pengemasan itu ada 20 pieces. Setelah dihitung, kita mendapatkan totalnya itu untuk biaya modal adalah 48.160.000 rupiah. Selanjutnya untuk biaya variabel di sini ada daun stevia 70 kg, pelarutnya 2.500 liter, pengawet itu 20 gram, toples dan karton 10.000 pieces, sedangkan stikernya ada 10.000 pieces dengan total di sini 160.928.000 rupiah. Sedangkan untuk biaya tetapnya di sini dibagi atas 7. Yang pertama itu upah karyawan, listrik dan air, biaya pemasaran, biaya operasional, sewa gedung, biaya internet, dan sewa outlet. Dengan total jumlahnya adalah 72.400.000 rupiah. Berikut ini adalah break-even point untuk produk yang kami jual. Untuk biaya tetap per tahunnya 868 juta rupiah, biaya variabel per tahunnya 1 miliar rupiah, untuk biaya penyusutan per tahunnya itu 7.189.333 rupiah, untuk pendapatan per tahunnya itu 5 miliar rupiah, beban per tahunnya 2 miliaran rupiah, dan labanya sekitar 2,2 miliar rupiah. Sehingga kita dapat untuk
BEP atau break even point dari payback period dari produk yang kami jual yaitu 1,24 tahun atau sekitar 12 sampai 14 bulan. Berikut adalah contoh produk MyStevia, di mana kita menjual produk dalam kemasan kaca, dan dalam kemasan kaca ini berisi kantong gula yang dibuat dari plastik. Strategi pemasaran yang kita gunakan dalam memasarkan produk kita yaitu akun Instagram, di mana akun Instagram kita berikan nama MyStevia ID. Dan dapat dilihat dalam Instagram kita mempromosikan produk baru, dan untuk saat ini kita sudah mendapatkan 672 like. Insight postingan. Insight postingan sangat penting karena dengan insight kita dapat memahami perilaku konsumen, preferensi pasar, dan tren industri yang dapat digunakan untuk mengembangkan strategi pemasaran agar dapat lebih efektif. Di sini dapat kita lihat dalam postingan, insight postingan kita mendapatkan 672 love dan 3 share, di mana sinopsisnya akun yang dijangkau itu sebanyak 48, akun yang berinteraksi sebanyak 469, dan aktivitas profil sebanyak 9. Jangkauannya yaitu 48 akun, di mana 6,2% itu pengikut dan 93,8% itu bukan pengikut. Baiklah, sekian presentasi dari kami mengenai produk Stevia. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga kita dapat bekerja sama dengan baik ke depannya.